Di sini sudah saya dengan sebuah masalah, namun apapun masalahnya menunya teh botol sosro gitu ya. Selalu ada masalah yang semuanya semoi solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi nih. Soalnya kayak gini nih, kayak gini. Kita baca aja bareng ya. Matahari sedang mencium lembah-lembah gunung ketika aku terbangun di pagi itu. Aku terpaku menikmati pemandangan desa yang sungguh menawan. Takkan kutemukan semua ini di hiruk pikuknya kota. Penduduk desa yang masih bersahaja saling senyum dan bertegur sapa. Mereka bersama-sama turun ke sungai, yang airnya masih jernih, jauh dari tercemar. Nilai sosial dalam kutipan cerpen tersebut adalah bla bla bla. A. Pemandangan alam desa yang sangat indah di pagi hari. B. Pegunungan yang masih diselimuti awan. C. Kehidupan desa yang bersahaja dengan penduduknya yang ramah. D. Sungai-sungai di desa yang masih jauh dari pencemaran. E. Hiruk pikuk kota yang tidak ditemukan di desa gitu ya. Oke kawan-kawan, untuk menjawab soal ini maka kawan-kawan harus tahu dulu nih mengenai nilai yang terkandung dalam sebuah karya sastra gitu ya. Jadi tema kita kali ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa soal semacam ini kali ini muncul di CPNS tahun 2020 ini ya, di SKD CPNS ya, di bahasa Indonesianya. Terlebihnya gitu di bahasa Indonesia untuk TWK-nya, di TWK bahasa Indonesianya salah satunya muncul nanti soal yang seperti ini. Kita harus menentukan nilai-nilai yang terkandung dari sebuah karya sastra yang diberikan. Ya mudah-mudahan saja nanti kawan-kawan kedapati soal seperti ini, dan setelah menyaksikan video ini kawan-kawan ada pencerahan gitu dan memudahkan kawan dalam menjawab soal yang diberikan gitu ya. Jadi satu, ada yang disebut nanti nilai moral. Ya. What is meaning nilai moral? Nilai moral itu adalah nilai yang berkaitan. Nilai yang berkaitan. Berkaitan dengan akhlak. Kalau kaitannya dengan akhlak, kemudian budi pikir atau budi pekerti, kemudian susila, atau baik buruk tingkah laku, atau aja garing aja ya. Baik buruk tingkah laku, baik buruk tingkah laku. Itu yang dimaksud dengan nilai moral. Jadi nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila, baik buruk atau tingkah laku gitu ya. Jadi kalau ada kaitannya dengan akhlak, budi pekerti, maka itulah nilai moralnya gitu kawan-kawan. Yang kedua, ada yang disebut dengan nilai sosial atau kemasyarakatan. Nilai sosial ini sosial. Nilai sosial ini dikenal dengan nilai kemasyarakatan. Kemasyarakatan. Yaitu apa? Yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat, ke atas aja masyarakatnya. Gitu. Jadi nilai yang berkaitan dengan norma yang ada di dalam masyarakat, terkait barangkali adat istiadat kayak gitu ya. Itu nilai sosial. Nilai sosial, nilai norma yang berada di masyarakat, norma aturan-aturan gitu ya. Kemudian nomor 3, karena nanti ada nilai budaya kawan-kawan. Ya udah, kita lanjut aja ke nilai budaya. Nilai budaya. Nilai budaya. What is meaning nilai budaya? Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Nah, ini adat istiadat, sorry ya. Nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Nah, itu yang dimaksud dengan istiadat. Nilai budaya. Berikutnya ada yang disebut dengan nilai keagamaan kawan-kawan. Nilai keagamaan atau nilai religius, keagamaan. Nih. What's nilai keagamaan? Yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. Ini sama aja ya. Nilai yang berkaitan dengan, sampai sini, tuntutan beragama. Tuntutan beragama. Kemudian yang kelima itu ada yang disebut dengan nilai keindah estetika atau
estetika ya. Nilai estetis atau estetika atau keindahan. Keindahan. What is meaning nilai keindahan atau estetika? Itu nilai yang berkaitan dengan nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik. Hal-hal yang menarik atau menyenangkan atau ada rasa seninya, unsur seni lah, rasa seni. Nah, itu nilai estetika. Yang keenam, ada yang disebut dengan nilai etika, ada lagi nilai etika. Nilai etika. What's the meaning nilai etika? Nilai etika adalah nilai yang berkaitan dengan nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan. Sopan santun dalam kehidupan. Nah, gitu. Yang nomor 7, ada yang disebut nanti dengan nilai budaya, sudah kan ya. Nilai politis. Nilai politis. What is nilai politis? Itu nilai yang berkaitan dengan sama ya. Dengan apa? Dengan pemerintahan. Nah, kalau dia dengan pemerintahan, kalau kaitannya dengan nilai pemerintahan, ya itu berarti nilai politis. Tapi ini jarang keluar ya. Kalau yang sering muncul nanti biasanya nilai moral, sosial, gitu, bisa budaya. Kemungkinan bisa jadi itu ya. Namun tak ada masalah untuk kita kuasai semuanya, karena siapa tahu nanti kawan-kawan dapatnya nilai etika atau politis gitu kawan-kawan ya. Itu yang ke-7, nilai politis, kemudian nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang ke-8 itu ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan. What's nilai kemanusiaan? Itu nilai yang berkaitan dengan itu apa? Nilai yang berkaitan dengan sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia kalau ini. Nilai-nilai ini ada yang bersifat ideologis, politis, ya, ada yang bersifat ideologis nanti. Ideologis, kemudian politis, ekonomis, kemudian sosiologis, edukatif, ada nilai edukatif, humoris ya. Itu kaitannya agak lumayan lah ini. Edukatif and then humoris dan sebagainya gitu kan ya. Itu nilai kemanusiaan yang ke-8 sudah. Kemudian yang terakhir ada nilai pendidikan. Kita masuk ke nomor 9. Ada nilai pendidikan, nilai pendidikan atau apa? Edukatif ya, atau edukatif itu nilai pendidikan. Yaitu nilai yang berkaitan dengan sama ini juga ya, pengubahan tingkah laku dari tidak baik ke baik. Pengubahan tingkah laku dari tidak baik menjadi baik. Gitu aja lah ya, biar nggak capek. Udah selesai deh. Jadi ada 9 nilai karakter, nilai yang terkandung dalam karya. Nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai keagamaan, nilai estetika keindahan, nilai etika, nilai politis, dan nilai kemanusiaan, dan nilai pendidikan. Kalau sudah tahu ini berarti kita bisa menjawab soal ini. Nah, yang ditanyakan oleh soal adalah nilai sosial kawan-kawan. Nilai sosial dalam kutipan cerpen tersebut. Kalau dengan sosial berarti apa nih? Nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Apa nih? Ini kan ceritanya matahari sedang mencium lembah-lembah gunung ketika aku terbangun di pagi itu. Aku terpaku menikmati pemandangan desa yang sungguh menawan. Penduduk desa yang masih bersahaja saling senyum dan bertegur sapa. Mereka bersama-sama turun ke sungai yang airnya masih jernih jauh dari tercemar gitu ya. Nah, berarti yang sosialnya yang mana nih nilai sosial? Pemandangan alam desa yang sangat indah di pagi hari. Pegunungan yang masih diselimuti awan, kehidupan desa yang bersahaja dengan penduduk yang ramah, sungai-sungai di desa yang masih jauh dari pencemaran, hiruk pikuk kota yang Nah, biasanya kalau nilai sosial itu dia berkaitan dengan mana? Nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Apa nih? Yaitu kehidupan desa. Nah, norma nih, aturan kehidupan desa yang bersahaja dengan penduduknya yang ramah, yang cek kawan-kawan ya. Ini dia. Kenapa? Karena kehidupan desa yang bersahaja. Nah, diceritakan di sini.
penduduk desa yang bersahaja. Ini dia di kalimat nomor 3 ya. Saling senyum dan bertegur sapa, berarti termasuk ramah juga dengan penduduknya yang ramah. Oh, ternyata nilai sosialnya seperti itu. Jadi Mas, nilai apa tadi sosial itu mana tadi? Ini tadi kemasyarakatan kan, nilai sosial itu kan nama lainnya nilai kemasyarakatan. Jadi nama lain dari nilai sosial itu kan nilai kemasyarakatan, berarti ya norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Ternyata norma keadaan di masyarakat tersebut adalah penduduk desa yang masih bersahaja, saling senyum dan bertegur sapa, berarti mereka penduduknya yang ramah. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang C, kehidupan desa yang bersahaja dengan penduduknya yang ramah. Begitu kan? Understand? Inap, jadi mantap. Next soal number berikutnya gitu ya. Jadi cara cepatnya untuk menjawab soal ini adalah langsung aja kawan-kawan baca ke sini. Nilai budaya yang terdapat pada kutipan tersebut. Oh, berarti kita harus mencari nilai budaya. Nah, nanti cara menjawab cepatnya ya. Jadi langsung aja dilewat ke sini baru kita baca ke sana. Apa sih nilainya? Atau boleh juga langsung ke sini. Misalkan A, opsinya orang tua mencarikan jodoh untuk pasangan anaknya yang sesuai. Budaya berarti kalau budaya sudah menjadi adat istiadat kan tadi. Apa adat istiadatnya? Biasanya orang tua mencarikan jodoh itu kan budaya ya, bisa jadi bisa kita langsung tanpa harus membaca juga. Kemudian seorang kekasih meninggalkan pasangannya karena miskin, itu bukan budaya kan, itu tapi kenyataan gitu ya. Kalau itu kenyataan, ya sedang kekasih meninggalkan pasangannya karena miskin. Keturunan harus bertengkarkan untuk mencari pasangan agar sepadan, itu bukan budaya juga. Laki-laki harus berhasil dalam hidupnya sebelum mencari pasangan, ini bukan budaya juga, tapi ini suatu keharusan ya. Kita sebagai seorang laki-laki harus berhasil terlebih dahulu sebelum kita mencari pasangan gitu ya. Curhat ya kayak ya Bang Aki gitu. Orang tua berhak menolak jodoh yang dipilihnya anaknya, itu bukan budaya juga ya. Jadi kemungkinan ini coba kita cek ya. Kalimat nomor 1, apa kau bilang jodoh saya tidak rela kau berjodoh dengan Ajrial, akan saya carikan kau jodoh yang lebih bermartabat. Oh iya, ternyata mencarikan jodoh kan tuh. Apa dia salah kalau ayahnya hanya juru masak? Jatuh martabat keluarga kita bila laki-laki itu jadi suamimu, paham kau? Ini ibunya kayaknya. Jadi yang ini pertama ibunya, orang tuanya, ini anaknya. Kemudian dijawab lagi, derajat keluarga Ajrial memang seumpama lurah tak berbatu, seperti sawah tak berpematang. Tak ada yang bisa diandalkan, tetapi tidak patut rasanya mengkudun memandang Ajrial dengan sebelah mata. Tetapi tidak patut rasanya mangkudun nama orang kayaknya kayak Mang Akil ya, pada ini Mang Akil aja gitu ya. Memandang Ajrial dengan sebelah mata, maka dengan berat hati Ajrial melupakan Renggogeni. Oh, nama kekasihnya adalah Renggogeni kayaknya. Ya, hengkang dari kampung, pergi membawa luka di hati. Wow, sakit sekali ya. Pergi membawa luka di hati. Oke, harus bersabar para cowok ya, para kaum Adam gitu ya. Apa sih maksudnya? Oke, lupakan saja ini. Jadi ternyata memang ini ada budaya, nilai budaya. Nilai budaya itu nilai apa tadi? Iya, nilai adat istiadat. Ternyata sebagaimana yang kita ketahui kan orang tua zaman dulu itu suka akan mencarikan jodoh ya. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang A. Nih, orang tua mencarikan jodoh untuk pasangan anaknya yang sesuai. Hal ini terdapat sebagaimana yang ada pada kalimat nomor 1 kan. Apa kau bilang jodoh? Saya tidak rela kau berjodoh dengan Ajrial, akan saya carikan kau jodoh yang lebih bermartabat, kan. Dari kalimat nomor 1 ternyata nih kawan-kawan. Ya, jadi nilai budaya itu nilai yang ada kaitannya dengan adat istiadat. Nah, di mana orang tua zaman dahulu, old man berarti ya, itu kan nyari jodoh itu sama orang tua, enggak sama kita gitu. Itu kan harapan sih bagus, mungkin ya tujuannya bagus gitu untuk mendapatkan jodoh yang baik gitu maksudnya mungkin ya. Ya, ngomong apa sih maksudnya gitu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu yang A. Begitu kan Anda sen? Inap, ini mantap nih. Soal nomor berikutnya. Sekarang nilai pora positif yang sanggup kita ambil dari kisah di atas adalah bla bla bla. Oke, ini nggak ada optionnya nih. Berarti nggak apa-apa lah, kita jawab aja manual ya. Raja Kahuripan memiliki 2 orang putra, yaitu Raden Panji dan Raden Anom. Raden Anom lebih cerdas daripada Raden Panji. Selain cerdas, Raden Anom juga dikenal ramah. Oh, ramah. Raden Panji merasa iri hati melihat kecerdasan Raden Anom. Karena itu ia ingin mencelakakan saudaranya. Dia menyuruh pemenolongnya semoga membubuhkan racun ke dalam masakan Raden Anom. Oh, yang ditanyakan adalah nilai moral positif. Awas, di sini kan ada banyak nilai moral. Nilai moral apa tuh? Apa tadi? Nilai yang berkaitan dengan akhlak ya, akhlak, budi pekerti kan tadi ya. Itu berarti akhlaknya apa di sini?
Ada dua, ada banyak sebetulnya ya. Ada ramah satu nih, kemudian ada juga apa tadi, cerdas itu bukan akhlak ya, itu mana lagi nih, kecerdasan Raden Anom waktu itu menolongnya ilmu bukan racun ke dalam. Oh, ini ada yang tersirat, ada yang tersurat berarti ya. Tapi yang ditanyakan adalah nilai moral positif. Kebetulan ini sudah tersurat, yaitu ramah. Ya udah, berarti jawabannya adalah ramah, nilai moral positifnya. Gitu kan kawan, Ansen? Inap-inap, ini sudah mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya nih. Sekarang pertanyaannya adalah nilai moral yang terdapat dalam penggalan cerita di atas. Lagi-lagi nilai moral. Berarti kalau nilai moral itu adalah nilai apa? Ya, yang berkaitan dengan akhlak, kawan-kawan, atau apa tadi? Budi pekerti. Coba kita langsung jawab aja dulu, gak harus membaca misalkan ya. Kepentingan keluarga lebih utama daripada kepentingan pribadi. Bisa jadi kemewahan membuat orang lupa diri, membiarkan orang tua hidup sendirian, hidup senang membuat orang lupa diri, rakyat kecil. Oh, kalau ini harus dibaca berarti kawan-kawan ya. Dengan sangat terpaksa harus dibaca, berarti kawan-kawan harus berlatih membaca. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Melalui Kopra Pujo yang hari itu pulang kembali ke markasnya di Dawuan, aku menitipkan pesan kepada Setsan Slamet. Aku minta izin beristirahat barang 4 sampai 5 hari. Mencari seseorang yang bisa menjaga nenek yang sudah sangat renta. Begitu pesanku. Ternyata usahaku menemukan seseorang itu sangat mudah. Aku terkejut ketika menyadari semua orang di tanah airku yang kecil itu siap memenuhi segala keinginanku. Tanah airku yang kecil itu apa kira-kira nilai moralnya ya? Ya udah, berarti kemewahan kepentingan keluarga lebih utama daripada kepentingan pribadi. Itu kayaknya ya yang A jawabannya ya. Kemewahan membuat orang lain lupa diri, enggak berbicara kemewahan, tapi di sini membiarkan orang tua hidup sendirian, apalagi justru dia akan pulang dulu karena dia akan mencarikan neneknya yang sudah sangat renta, mencarikan seseorang untuk menjaga neneknya yang sudah sangat renta, gitu katanya ya. Hidup senang membuat orang lupa diri, ini enggak menceritakan hidup senang ya. Rakyat kecil sangat menghormati pejabat, ini juga enggak menceritakan gitu. Ya udah, berarti jawabannya melibat itu yang A, begitu kan Ansen? Inap-inap, ijiji semantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya. Lagi-lagi nilai moral. Nilai moral dalam penggalan seperti di atas adalah bla bla bla. Coba kita baca lagi. Orang yang menebang pohon milik orang lain harus dilaporkan kepada lurah. Orang yang menebang pohon, wah kalau ini berarti harus dibaca kawan-kawan. Oke, kita baca-baca bareng-bareng lagi ya. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidakkah sepatutnya hal itu kulaporkan? Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingatkan kau pada peristiwa Duloh dan Bidin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras, seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Cerpen Gerhana Muhammad Ali. Berarti ternyata ini tentang apa ini? Kerukunan kampung nih ya. Agar kita jangan sampai membesar-besarkan hal yang kecil gitu, gara-gara ayam masuk ke rumah kita sampai kita harus marahi yang punya ayamnya. Nggak boleh gitu ya. Ayam tetangga masuk ke rumah kita memarahi, nggak boleh gitu kawan-kawan. Gara-gara ditebang pohon pepayanya kita marah gitu, lalu melaporkan ke polisi. Nggak boleh kayak gitu, itu terlalu berlebihan. Yang penting kita menjadi orang pemaaf saja gitu ya kawan-kawan. Nih A, orang yang menebang pohon milik orang lain harus dilaporkan kepada lurah. Nggak enak, ini kurang ya. Orang yang menebang pohon milik orang lain dapat dimasukkan ke penjara. Enggak juga. Kerukunan kampung dapat terganggu karena penebangan pohon pepaya. Enggak harus ya, kerukunan kampung itu terganggu dengan selain menebang pohon juga gitu kan ya kawan-kawan. Persoalan kecil yang dibesar-besarkan akan berakibat fatal. Nah ini, jadi kalau kita membesar-besarkan itu kan gini, 2 kg beras telah menyebabkan 2 orang bertikai. Enggak, bukan. Jadi kalau begitu jawaban yang betul itu yang D kawan-kawan. Persoalan kecil yang kita besar-besarkan akan berakibat fatal. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kalimat yang ini nih. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Soal semestinya diselesaikan dengan baik-baiknya itu kawan-kawan ya. Jadi ternyata nilai moralnya adalah persoalan kecil yang bisa besarkan akan berakibat fatal. Jadi kita nggak usah memperbesar yang kecil, mengecilkan yang besar, yang sedang-sedang saja gitu ya. Nggak usah harus itu disebutnya berlebihan berarti ya.
Kalau hanya sekedar ayam tetangga masuk ke rumah kita, ya kita maafkan saja, jangan sampai kita harus memarahi yang punya ayamnya. Kalau hanya saja ada pohon pepaya yang ditebang oleh tetangga, jangan marah-marah, tinggal didiskusikan aja, tinggal dikomunikasikan saja, musyawarah mufakat gitu kan ya, sebagaimana yang didapatkan oleh sila keempat. Begitu kan Ansen? Ida minat, jadi mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya nih. Nah, sekarang masuk ke nilai agama kawan-kawan. Nilai agama yang terungkap dalam kutipan tersebut adalah bla bla bla. Apa ini? Menasihati orang yang telah berbuat kejahatan, melakukan tobat dan meminta ampun atas dosa-dosanya, meminta ampun kepada Tuhan dengan cara bersujud, mengakui kesalahan dan dosa yang dilakukan, berbicara dengan membuka mata dan memandang lawan bicara. Oke, berarti harus dibaca lagi nih. Kemudian Pak Balam membuka matanya dan memandang mencari muka Wak Kato. Ketika pandangan mereka bertaut, Pak Balam berkata kepada Wak Kato, "Akuilah dosa-dosamu, Wak Kato, dan sujudlah ke hadirat Tuhan. Mintalah ampun kepada Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Akuilah dosa-dosamu juga supaya kalian dapat selamat dari rimba ini, terjauh dari bahaya yang dibawa harimau. Biarlah aku yang jadi korban harimau muhtar lubis." Oh, ternyata berarti ini tentang pengakuan dosa kawan-kawan. Mana nih nilai agamanya nih? Nilai agama itu apa tadi definisinya? Mana? Nilai agama, nilai agama nih mana? Di belakang ya, sorry, nanti kawan-kawan. Nah, dia nilai agama adalah nilai keagamaan, berarti nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. Pokoknya ada kaitan dengan keagamaannya lah, gitulah ya kawan-kawan. Ya, mana ini? Tapi ternyata semuanya nih ada kaitannya ya. Nah, berarti tugas kita harus memilih di antara yang 5 ini. Menasihati orang yang telah berbuat kejahatan, ini kurang masuk ya. Melakukan tobat dan meminta ampun atas dosa-dosanya. Enggak, justru dia, bukan dia dirinya sendiri ya, tapi untuk kewakatok gitu ya. Meminta ampun kepada Tuhan dengan cara bersujud, mengakui kesalahan dan dosa yang dilakukan. Nah, ini dia kawan-kawan yang paling tepat itu ya. Kita harus mengakui kesalahan dan dosa-dosa yang telah dilakukan gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah, yang paling tepatnya adalah yang D. Begitu kan Ansen? Inap, izin mantap. Kalau mantap, next the last number nih kayaknya. Sekarang nilai budaya nih kawan-kawan. Nilai budaya yang ada dalam penggalan cerpen tersebut adalah bla bla bla. A. Mabuk-mabukan. B. Menonton film. C. Minum sampahnya. D. Dengki terhadap orang lain. Tidak peduli terhadap orang lain. Oke, coba kita baca lagi ya. Aku pikir aku telah tertidur beberapa jam karena pengaruh sampahnya. Oh, ada sampahnya nih. Dan letus-letusan bisu dalam film itu. Oke. Lalu ketika aku terbangun, kepalaku merasa terguncang-guncang. Aku pergi ke kamar mandi. 2 dari tempat duduk di belakangku diduduki wanita tua dengan 11 kopor berbaring dengan posisi yang sangat tidak karuan, seperti mayat yang terlupakan di medan perang. Kacamata bacanya dengan rantai manik-manik beradu di alas lantai, dan sesaat aku menikmati kedengkianku untuk tidak mengambilnya. Kira-kira yang muda yang mana nih? Adat istiadat nih. Adat istiadat apa? Pengaruh sampahnya, mabuk-mabukan bukan, menonton film bukan, minum sampahnya kawan-kawan ya. Dengki juga bukan, tidak peduli terhadap orang juga bukan. Jadi ternyata jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah minum sampahnya. Nilai budayanya. Begitu kawan-kawan. Ansen, inap, izin saya